Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, sobat-sobat jurnalis sekalian, baik media televisi maupun media sosial, terima kasih atas kedatangannya. Untuk kesekian kalinya kita mengadakan press conference di sini untuk melaporkan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Tidak seperti yang sana. Tidak mau bertanggung jawab kepada publik ya. Kita menyampaikan perkembangan yang akan kita bahas satu demi satu. Jadi kawan-kawan semua, dalam kesempatan ini tanggal 15 Mei 2026 kita akan membahas beberapa hal. Di antaranya adalah pertama kita akan bicara mengenai maju mundurnya P21. Jadi dibilang wah ini Jumat Keramat. Wah, Jumat Keramat itu ada penahanan dan lain sebagainya. Boro-boro penahanan P21 saja belum jelas. Jadi tadi kami sudah mendiskusikan dengan kesimpulan kecil kemungkinan bisa P21 kalau berdasarkan analisis yang kami punyai. Jadi ada 4 aspek analisis itu. Satu, mengenai lampaunya waktu, dan kelihatannya ini gamang baik penyidik maupun kejaksaan, penuntut umum. Karena sampai sekarang ini kalau penyidik mengatakan sudah dilimpahkan tanggal 17 April dan tanggal 21 April kami ke Kejaksaan DKI belum ada, ya let's say tanggal 22 April, tapi sekarang tanggal 15 Mei. Padahal 7 hari seharusnya sudah ditentukan status itu bakal P21 atau tidak. Jadi ada kelihatannya kegamangan gitu ya. Tetapi secara formil dan material kami sudah sampaikan kepada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi bahwa kasus ini penuh banyak kesalahan atau pelanggaran hukumnya. Jadi karena itu memperkuat analisis ini akan lemah untuk di P21-kan. Termasuk juga ada gugatan citizen lawsuit terhadap manajemen berperkara di Polda Metro Jaya langsung kepada Direktur Dirkrimsus ya, Krimum ya, Direktur Reserse dan Kriminal Umum. Nah, dan itu 4 hal itu kami duga bahwa membuat pertanyaan apakah bakal P21 atau tidak ya kecil kemungkinannya berdasarkan analisis yang ada ya. Oke, yang kedua adalah nanti ada teman kita Bung Bonatua Silalahi. Dia ingin menyampaikan serba sedikit, kalau serba banyak nanti habis waktu kita kan. Ijazah Jokowi tidak ada. Ini adalah buku yang didasarkan pada penelitian dari aspek-aspek yang nanti dia akan sampaikan. Tapi yang jelas kesimpulannya menarik. Ini bukan clickbait ya. Seperti halnya youtuber sana itu ya. Tapi ini adalah memang sebuah hasil penelitian, kajian ilmiah atas misteri ijazah mantan presiden ya. Saya bercanda kalau mantan presiden nanti SBY marah ya kan, karena mantan presiden juga. Tapi ini mantan presiden yang ono ya. Kemudian kami juga ya kembali menekankan soal lampaunya waktu yang makin berlama-lama. Jadi kalau tadi tanggal 21 dan 22 April kami tengarai sudah 84-85 hari, ditambah sekarang ya sudah hampir 100 hari begitu ya. Udah 100 hari bahkan ya, jangan-jangan. Karena itu ini makin tidak layak untuk diteruskan. Tetapi tidak layak untuk diteruskan itu bukan berarti kita mengemis, meminta-minta SP3. Kami justru ingin nonjok dalam tanda kutip penyidik dan juga penuntut bahwa kasus ini sudah tidak layak ditindaklanjuti. Tetapi dengarkanlah nanti Bonatua dan lain sebagainya yang masih akan mempersoalkan ranah-ranah apa yang bisa dipakai untuk membuktikan ijazah ini asli atau palsu. Dan itu adalah genuine, bukan pada penersangkaan orang atau mempidanakan orang, tetapi memang betul-betul bagaimana dokumen itu bisa diuji secara saintifik bahwa itu palsu atau asli. Dan kami yakin 99,9% palsu. Berikutnya kami juga akan bicara tentang permohonan atau gugatan ke Komisi Informasi Publik levelnya DKI karena counterpartnya Polda Metro Jaya terhadap penolakan Polda Metro Jaya untuk membuka 709 dokumen yang sudah mereka sita dan 505 diantaranya berasal dari UGM. Apa saja sebenarnya dokumen itu? Daftarnya saja kami minta dan mereka menolak. Padahal bagi tersangka punya right to know, hak untuk mengetahui dia ditersangkakan atas apa. Selain pasal juga bukti-bukti yang memperkuat hal tersebut. Tapi jangan lupa
waktu tanggal 22 Mei ada press conference Dirtipidum, itu justru ada terungkap bahwa ada hal-hal yang aneh. Salah satunya adalah ternyata dia itu cuma sarjana muda, misalnya begitu. Tapi dia itu Joko Widodo. Tapi apakah Joko Widodo itu kemudian later become the president of Indonesia? Itu kemudian yang perlu kita dalami lebih lanjut. Dan Dr. Tifa kemarin sudah mengatakan manusia orang yang berambut tebal, belah tengah, sampai akhir hayatnya tetap belah tengah rambut tebal. Pria yang berkacamata sampai akhir hayatnya tetap berkacamata. Kemudian pria yang berkumis sampai akhir hayatnya tetap berkumis. Nah, itu ada clue-clue tertentu yang barangkali bisa ditanyakan ke Mas Roy. Berikutnya, sobat semuanya, kami juga akan mempermasalahkan follow up surat kami ke Komisi 3 DPR. Lama sekali. Ya. Bukan dicuekin. Saya pernah WA ketua Komisi 3 dikatakan dia sedang ngurus salah seorang senior atau anggota DPR yang sedang kecelakaan atau apa, tetapi rupanya tidak gampang menghubungi wakil rakyat. Kira-kira begitu ya. Dulu gampang, sekarang susah ya. Karena wakil rakyatnya bukan Roy Suryo lagi soalnya. Kemudian the last but not least akan ada update dari Mas Roy mengenai perkembangan kasus ijazah ini dan sekitarnya. Karena ternyata banyak sekali kasusnya. Ya, kasusnya itu kita bicara tentang ijazah palsu, ijazah asli, tapi ternyata adu mengadunya hot. Mas Roy pengadu tapi juga diadukan dan lain sebagainya. Ya, sudah ada pemeriksaan termasuk pengaduan terhadap Rismon Sianipar di mana Mas Roy akan dimintai keterangannya sebagai saksi. Dan di kasus-kasus lainnya juga ya. Bahkan di antara kalian ini yang suka bikin YouTube dan lain sebagainya juga bisa jadi juga pelapor dan terlapor begitu ya. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Kesempatan yang pertama ingin saya berikan kepada Mas Didit ya, konsultan hukum kita. Mungkin bicara tentang back and forth P21, keraguan dan kemudian juga perkembangan CLS tadi yang sudah kita sampaikan. Silakan Mas Didit. Oke. Ini, silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau saya ditanya, bagaimana sih kira-kira perasaan saya, pendapat saya, apakah ini P21 atau tidak? Kalau saya jelas bilang, kalau apa yang dilaporkan dengan peristiwa yang terjadi, perkara ini nggak bakal bisa P21. Harusnya. Tapi kita mengenal dalam hukum ada yang namanya dasein dasolen. Dasein itu apa yang terjadi, dasolen apa yang seharusnya terjadi. Nah, kan kita nggak pernah bisa menduga, ya. Tapi kalau dasolennya harusnya tidak akan pernah P21. Kenapa? Pertama, prosedurnya, hukum formilnya sudah dilanggar. Kita ini nggak bisa hanya berpegang teguh pada kebenaran material, oke, tapi formalitas juga harus dibenarkan karena ini prosedurnya bukan perkara pembunuhan, bukan perkara yang bagaimana ya, tetapi ini adalah perkara yang menjadi ada delik aduan dan ada juga pidana-pidana yang seharusnya memperhatikan formalitas gitu, karena di sini banyak yang namanya penyeludupan hukum, termasuk penyeludupan pasal. Yang kedua, kalau apakah dengan segera menjadi P21? Harusnya enggak. Karena apa? Kalau mau ngomong jujur, saya ulangi lagi, CLS ini kita sedang berproses. Nah, masalahnya kita menyoal adanya penyelundupan pasal di perkaranya Mas Roy dan Dr. Tifa. Jadi CLS ini ada 4 pasal dan ada 3 orang yang diselundupkan sebagai pelapor dan mengaku sebagai korban, padahal bukan gitu loh. Salah satu yang sangat tidak ada hubungannya sempat mencoba masuk ke dalam CLS ini menjadi pemohon intervensi, ya. Tak siap. Itu disebutnya Tusen Koms, tapi sudah diputus
waktu itu bahwa permohonan intervensinya ditolak. Ya. Nah, jadi kita menyoal itu ada 4 pasal yang diselundupkan, di mana narasinya tidak sesuai. Sebenarnya 3 pasal sih. Yang satu pasalnya itu sama dengan pasal 310, yaitu 27A Undang-Undang ITE. Tapi penerapan pasalnya juga keliru dari asas lex specialis derogat legi generali. Nah, jadi banyak sekali yang amburadul sebenarnya. Memang pada kebiasaan sebelum-sebelumnya banyak perkara-perkara yang amburadul pun maju ke pengadilan. Tapi saya yakin kali ini penyidik akan bertindak profesional, tidak lagi sembarangan, dan kita harapkan jaksa, peneliti, dan pihak kejaksaan termasuk sampai dengan Kejaksaan Agung akan secara profesional, objektif, ya, tidak memihak, ya, akan melihat dan mengkaji apakah memang layak apa tidak, gitu. Nah, kalau pendapat saya sebagai orang yang sebagai praktisi hukum, ya, harusnya tidak layak, gitu. Dan banyak perkara memang tidak layak dipaksakan, ya. Jangan sampai di perkara ini dipaksakan. Nah, kalau buat saya itu cukup, ya. Untuk CLS nanti silakan progresnya tim lawyernya yang ada yang akan menjelaskan. Demikian Bang Refli, terima kasih. Oke.